Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Taufi. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya pada materi probabilitas. Pengantar probabilitas di mana memahami ketidakpastian bisnis. Probabilitas adalah cabang fundamental dari statistika yang berfokus pada studi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Dalam dunia ekonomi dan bisnis yang dinamis, probabilitas menjadi alat yang sangat penting untuk menavigasi ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Penerapan probabilitas sangat luas, meliputi berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan. Yang pertama yaitu estimasi risiko. Probabilitas memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan mengelola risiko secara lebih efektif, seperti dalam analisis investasi, di mana potensi kerugian dan keuntungan diestimasi berdasarkan probabilitas kejadian tertentu. Pengambilan keputusan berbasis ketidakpastian, dalam situasi di mana hasil tidak dapat diprediksi dengan pasti, probabilitas menyediakan kerangka kerja yang mengevaluasi berbagai skenario. Contohnya adalah peramalan penjualan, di mana probabilitas menjadi memprediksi permintaan di masa depan. Analisis perilaku konsumen, memahami probabilitas konsumen untuk memberi produk tertentu, merespon promosi, dan beralih merek adalah kunci strategi pemasaran yang efektif. Contoh pada aplikasi nyata, perusahaan asuransi menggunakan probabilitas untuk memperkirakan risiko klaim di masa depan yang menjadi dasar penentuan premi asuransi. Semakin tinggi probabilitas klaim, semakin tinggi premi yang dikenakan. Pada perusahaan retail, menganalisis data historis untuk memperkirakan peluang pelanggan membeli produk tertentu saat ada diskon atau promosi, membantu dalam optimasi stok dan strategi penjualan. Konsep dasar probabilitas, di mana fondasi pemahaman untuk memahami probabilitas secara mendalam. Penting untuk menguasai konsep-konsep dasarnya. Ini adalah blok bangunan yang digunakan dalam setiap perhitungan dan analisis probabilitas. Yang pertama adalah eksperimen, yang kedua adalah ruang sampel, yang ketiga peristiwa, dan yang terakhir adalah probabilitas. Di mana eksperimen adalah setiap proses yang menghasilkan suatu hasil yang diamati dan diukur. Hasil dari eksperimen tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti. Kemudian ada ruang sampel di mana himpunan semua kemungkinan pasti yang dapat terjadi dalam suatu eksperimen. Peristiwa adalah subset dari ruang sampel, yaitu satu atau lebih dari hasil yang diinginkan dari suatu eksperimen. Kemudian ukuran numerik adalah kemungkinan suatu peristiwa terjadi yang selalu berada dalam 0 dan 1. Jenis-jenis probabilitas, berbagai pendekatan pengukuran. Probabilitas dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama berdasarkan cara penentuannya. Setiap jenis memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Probabilitas klasik didasarkan pada asumsi bahwa semua hasil dalam ruang sampel memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Penentuannya menggunakan logika dan perhitungan matematis tanpa perlu data historis. Yang kedua adalah probabilitas empirik didasarkan pada frekuensi relatif terjadinya suatu peristiwa dari historis observasi yang telah dilakukan. Semakin banyak observasi, semakin akurat probabilitas empirik. Kemudian, probabilitas subjektif didasarkan pada keyakinan pribadi, pengalaman, dan pendapat seseorang. Jenis probabilitas ini sering digunakan dalam situasi di mana data objektif tidak tersedia dan tidak cukup. Pada probabilitas bersyarat, memahami ketergantungan peristiwa, di mana probabilitas bersyarat adalah konsep kunci dalam probabilitas yang mengukur kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Mengingat bahwa peristiwa lain terjadi, ini sangat berguna ketika ketergantungan antara dua peristiwa dengan rumus sebagai yang ada di presentasi. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum Bayes. Ini mengupdate probabilitas dengan bukti baru, di mana hukum Bayes adalah satu konsep yang paling kuat dalam teori probabilitas. Memungkinkan kita untuk memperbarui probabilitas suatu hipotesis berdasarkan bukti atau informasi, di mana dasar dari investasi Bayesian yang banyak digunakan dalam statistik, pelajaran mesin, dan pengambilan keputusan. Di sini ada rumusnya. Analisis tren penjualan dengan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil, least square method, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan garis paling pas melalui sekumpulan titik data dalam konteks bisnis. Metode ini sering digunakan untuk meramalkan tren penjualan atau variabel ekonomi lainnya, di mana ada 3, yaitu deskripsi soal, metode kuadrat kecil, dan hasil perhitungan. Proyeksi penjualan dan kesimpulan probabilitas. Dengan persamaan regresi yang telah ditemukan, kita dapat memproyeksikan penjualan untuk tahun-tahun mendatang, di mana proyeksi tahun penjualan 2022 dan 2023
Untuk memproyeksikan penjualan, kita perlu menentukan nilai X pada tahun 2022 dan 2023 berdasarkan tahun tengah 2019. Ini yang saya contohkan. Kemudian, kesimpulan dari materi probabilitas adalah analisis materi probabilitas dan analisis tren penjualan ini menggarisbawahi pentingnya data dan metode statistik dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, kesimpulannya probabilitas sebagai pilar pengambilan keputusan, di mana probabilitas adalah alat yang sangat penting untuk mengambil keputusan berbasis data dan ekonomi bisnis. Dengan memahami kemungkinan berbagai skenario, perusahaan dapat membuat pilihan yang lebih strategis dan terinformasi, meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang. Pemahaman yang mendalam tentang peluang membantu manajer untuk meminimalkan risiko yang tidak perlu dan memaksimalkan peluang keberhasilan. Ini berlaku dari keputusan investasi hingga strategi pemasaran. Pendekatan holistik dalam perencanaan bisnis, kombinasi dalam antara probability teoritis, konsep dasar, aturan, dan data empiris, memberikan pendekatan yang kuat dan komprehensif dalam perencanaan bisnis. Ini memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya bereaksi terhadap pasar, tetapi juga memprediksi dan membentuknya pada masa depan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.